bukan hanya sekedar adili, tangkap Jokowi saja, tetapi Jokowi ini perlu untuk segera dieksekusi mati. Sim ini adalah sim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Adalah iblis berkedok manusia. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi menempatkan PKI menjadi korban. Justru karena di sini adalah banyak pecinta Pak Mulyono, jadi gua pengen tahu sih kira-kira kenapa banyak banget di sini tuh pecinta Mulyono yang kayak nggak pernah salah gitu. Mulyono itu dewa, pokoknya dewa. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Kapan negara ini akan mau maju? Apa yang salah dari kita? Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk bekerja tapi mengurusi SPJ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang. Untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Saya kaget dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Dari negara tetangga kita, Malaysia, begitu jadi, Antikong jadi, pos perbatasan kita jadi, mereka menyampaikan, Pak, pos kita sekarang kalah jauh dengan Indonesia. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Buat teman-teman terus dukung channel ini. Yang baru nonton channel ini jangan lupa klik tombol bertulisan subscribe dan bagikan video-video yang kita bagikan ini teman-teman ya. Karena video-video ini adalah video-video A1 dan terbaru fresh teman-teman ya. Itu teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau ngebahas dan akan kita buat mungkin judulnya yang cocok itu Pak Jokowi bungkam orang yang selalu nyinyir, mencaci maki, sukanya demo aja gitu ya, atau gimana nanti yang cocok ya. Nanti kita akan bahas teman-teman seperti biasa kawan-kawanku. Jadi kali ini tuh saya tuh ingin mengajakin kalian nih untuk mencari info terbaru, terupdate apa di hari ini. Kita akan reaction video para pembenci Jokowi yang selalu demo, selalu mencaci maki Pak Jokowi. Akan tetapi nanti kita dengarkan tanggapan Presiden Jokowi. Ya, itu teman-teman ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Hanya sekedar adili, tangkap Jokowi saja, tetapi Jokowi ini perlu untuk segera dieksekusi mati. Rakyat Indonesia sudah jenuh, sudah bosan, sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Yang kalau kita paket yang mana adalah sebuah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, adalah sebuah hal yang membawa negara ini menjadi inconstitutional republic,
atau republik inkonstitusional. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar adili, tangkap Jokowi saja, tetapi Jokowi ini perlu untuk segera dieksekusi mati. Parah ya. Setuju? Ini yang bikin Indonesia tidak maju, guys. Ada beberapa kasus Sampah. pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya berakhir dengan eksekusi mati. Contohnya Raja Louis ke-16 dari Prancis. Penyalahgunaan kekuasaan yang mendorong terjadinya revolusi Bastille pada tanggal 14 Juli 1789 dieksekusi mati. Dan begitu juga istrinya Marie Antoinette yang berfoya-foya itu pun juga berakhir dengan eksekusi mati. Maka kami mendorong tidak hanya sekedar tangkap dan adili Jokowi, tapi kami mendorong agar supaya Jokowi diakhiri hidupnya dengan eksekusi mati. Karena sudah terlalu banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Bukan hanya sekedar KKN, vulgar, tapi juga penyalahgunaan konstitusi yang berlebihan. Mudah-mudahan beliau tadi lewat menotis suara kami. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Wow, rakyat yang mana? Terakhir dari saya, mungkin ini adalah kali terakhir saya bersama Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan bersama teman-teman yang akan fokus ke Pilkada Jakarta. Sebentar lagi masa kampanye akan dimulai. Dari saya, negara ini akan maju kalau negara tidak mengatur dan tidak membatasi siapa saja yang boleh bersuara dengan bebas dan siapa saja yang tidak boleh bersuara dengan bebas. Hancurnya sebuah demokrasi di satu negara adalah ketika negara membatasi rakyat untuk bersuara. Lah ini kamu ngomong. Membatasi siapa yang boleh bersuara dan tidak boleh bersuara. Oleh karenanya, bapak-bapak polisi kami mohon jangan sekali-sekali melakukan tindakan represif karena negara ini adalah negara demokrasi konstitusional atau konstitusional demokrasi. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Ida dan kawan-kawan. Nasrul minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Terimalah salam terakhir dari saya. Merdeka! Aduh. Merdeka! Untuk rakyat Indonesia. Ini sampah-sampah masyarakat ya. Setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikkan fakta. Jokowi suka memutarbalikkan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus Orang goblok semua ini, guys. rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan, supaya kita putus asa. Ini cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan. Sampai kau mati demo terus. Rezim ini, rezim setan ini. Wah, kau yang setannya. Jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Sampai kau mampus. Rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya sekali lagi, kita lawan rezim setan. 3P, 3P, penipu, memutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan Sampai kau putus asa ya. Lawan terus. Putus nyawa juga nggak apa-apa. Lawan terus. Sampai tumbang. Sampai tumbang. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Tawain aja guys. Gantung Jokowi. Merdeka. 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 Terima kasih. Ini fitnahan dari pendukung Pak Anies. Dia share video seperti ini. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi
iblis berkedok manusia. Orang yang sakit hati semua ini guys, Dan juga memberikan gelar kehormatan kepada Jokowi. yang hatinya nggak sembuh-sembuh. Yang gelarnya sebagai Pendukung Abah. pengkhianat bangsa dan gaya perusak reformasi. Aduh, Ya, gitulah IQ mereka. IQ mereka. Dan kita cuma bisa bersabar aja menghadapi mereka-mereka ini. Gila fitnahnya. Jokowi Ini menempatkan lagi. PKI menjadi korban. Kalau PKI korban, maka pelakunya kalau tidak umat Islam, TNI atau tentara. Itu udah pasti. Nah, kita ini orang-orang yang dizolimi. Ah, Betapa capeknya udah jadi TNI, dipecat, dipenjara, coba. coba tanya yang di belakang itu bang. Betul-betul untuk Indonesia yang lebih baik. Di penjara. Mereka ini terzolimi juga nggak? Juga di penjara, dizolimi itu namanya. Tanya yang di belakang itu mbak. Pak, ini Pak. boleh ngomong kasar, minimal kritik keras. Jokowi yang kurang ajar misalnya, bisa kenapa nggak? Ini ayatnya. Jangan kena hukum malah. Ini orang kalau nggak ngerti hukum, nggak ngerti Quran, jadi pada ketakutan. Ya, nah, polisi jangan main periksa-periksa lagi. Lu ngerti ayat Quran nggak? Lu kan nggak terzolimi, yang terzolimi itu kita. Lu aja ya. Kita digituin dong. Kita itu menurut pasal 27 ayat 1 berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Dan problem seriusnya, Jokowi menempatkan PKI menjadi korban. Kalau PKI korban, maka pelakunya kalau tidak umat Islam, TNI atau tentara. Itu udah pasti. Karena yang lawan PKI itu ya umat Islam, para ulama itu di sana dulu. Terutama seputar Jawa Timur banyak sekali kan kejadian-kejadian itu. Ya toh? Oh, sampai kapan ya mereka-mereka ini taubat ya? Kepada pelaku yang sebenarnya itu PKI. Kok PKI yang dikasih jatah, dikasih rehabilitasi, dikasih segala macam apa bantuan-bantuannya, kompensasinya. Wah, kalau kita ini dijolimi langsung oleh Jokowi. Jadi ingat, Jokowi yang menjolimi kita. Takwain aja guys. Apa kau nggak kira anak istri kita nggak menangis? Suaminya dan lain sebagainya, anak-anaknya juga. Pak Ruslan juga demikian. Luar biasa penderitaan kita itu. Enggak, istrimu aja yang menangis, istri aku enggak. Jokowi. Jadi kita ini langsung korban Jokowi. Maka Jokowi, mestinya kau tanggung jawab nih sebelum habis. Jangan enak-enak aja kok, ya. Justru karena di sini adalah banyak pecinta Pak Mulyono, jadi gua pengen tahu sih kira-kira kenapa banyak banget di sini tuh pecinta Mulyono yang kayak nggak pernah salah gitu. Mulyono itu dewa pokoknya dewa. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Kapan negara ini akan mau maju? Nah, kasih tahu Pak. Apa yang salah dari kita? Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk bekerja tapi ngurusi SPJ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang. Untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Saya kaget dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Coba kita lihat. Ada internet. Kita banyak yang baru belajar apa itu internet. Sudah berubah. Ganti mobile internet.
Mobile internet kita baru apa sih? Mobile internet. Ganti lagi artificial intelligence. Mesin cerdas. Apa ini? Kita belum rampung belajar satu sudah berubah. Iya. Yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan, perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat rutinitas ini, itu, ini ditinggal, sudah ditinggal kita. Iya. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Kalau kita layan orang-orang yang sakit hati, ditinggal memang. Kita lihat Elon Musk berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Demo, saling caci maki, Urusan merendahkan ya. Urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede. Tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini akan mau maju? Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar pada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar pada kita sudah 280 ribu kilo. Dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget, dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita. Anak abah aja yang diubah. Kita, disiplin kita. Kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Dan tolong dimulai dibangun sebuah sistem, aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannya ruwetnya kayak gimana, kepala desa malah tidak ngurus desanya, malah ngurus laporannya nanti. Kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat 2 tahun yang lalu. Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang simple, yang sederhana, sehingga cepat, gampang buatnya. Jangan buat berlembar-lembar, berlapis-lapis. Yang paling penting simple, sederhana, tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip di situ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Benar Pak, benar. Sekali lagi, aplikasi sistem keuangan desa ini sangat penting sekali untuk segera diimplementasikan. Sehingga ada transparansi, ada pertanggungan jawab yang betul-betul konkret, real. Tidak hanya di tulisan, tetapi lapangannya juga kelihatan.
Tidak hanya di pelaporan tapi konkret bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keinginan kita ke sana. Jangan sampai kita basa-basi dengan laporan-laporan tetapi barangnya nggak nongol untuk apa. Sekali lagi saya ingin ini pada semua menteri sudah sampaikan, orientasi kita jangan orientasi prosedur. Harus berubah orientasi kita, ada orientasi hasil. Orientasi hasil. Saya sudah perintahkan ke Menteri Keuangan juga masalah SPJ yang dulunya ruwet sampai berapa Bu Menteri? 44. 44 apa itu? 44 laporan. Juknisnya berapa? 98. Apa-apaan ini? Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk bekerja tapi mengurusi SPJ. Saya sampaikan nggak mau saya berbelit-belit seperti itu. Dan Bu Menteri langsung respon. Sekarang sudah berapa? 44. Sekarang jadi 2. Wow. Bu Menteri beri tepuk tangan dong. 3 tahun yang lalu, saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita. Di Entikong, di Aruk, di Nangabadok, di Motaain, di Motamasin. Saya bandingkan perbatasan, kantor perbatasan kita, misalnya di Motaain, dengan tetangga kita di Timur Leste. Lah kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan kantornya kayak kantor kelurahan. Saya perintahkan saat itu kepada Menteri PU, Menteri, saya ingin 2 minggu kantor-kantor ini dirobohkan. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Wow. Tuh, dengerin presiden tuh ya. Ternyata kita juga bukan bisa presiden Abah ya. itu. Tegas. Sekarang coba lihat. Dulu, ini katanya dulu, orang-orang kita di Kabupaten Belu, kalau mau foto, mau selfie, pergi ke tetangga. Sekarang kebalik, dia yang pergi ke kita untuk foto selfie. Luar biasa. Di Entikong juga sama. Saya ketemu masyarakat dari negara tetangga kita, Malaysia. Begitu jadi, Entikong jadi, pos perbatasan kita jadi, mereka menyampaikan, Pak, pos kita sekarang kalah jauh dengan Indonesia. Ya, ya. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Luar biasa. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Luar biasa. Ya nyatanya kita sekarang lebih baik. Oke, segitu dulu tentang video ini teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton bolehlah kirimkan komentarmu di kolom komentar. Tuliskan apa pandangan kalian. Ayo, kolom komentar sudah saya buka teman-teman. Ayo tinggalkan jejak, karena meninggalkan jejak itu sangat enak gitu ya. Itu teman-teman ya, pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, apalagi dengan satu tanah air ini teman-teman ya. Jangan mau kita dipecah belah dengan hal-hal dan gosip-gosip nggak jelas gitu, berita-berita hoax.
Itu aja teman-teman, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye.